turunan Nabi asli, orang mau percaya mau kagak dia turunan Nabi, ya saya tetap turunan Nabi, betul tidak? Lalu apa hubungannya dengan orang? Kenapa harus dipertahankan betul-betul orang meyakini bahwa saya turunan Nabi? Untuk apa? Hanya satu jawabannya, untuk kehormatan dan materi yang ingin dia dapatkan dari pengakuan itu. Dan masanya sudah selesai yang demikian itu untuk Wonogiri, yang lain belum. Biarkan yang lain dalam perasaannya yang terjajah, sehingga dia dilahirkan oleh ibunya sebagai manusia merdeka, hari ini masih terjajah oleh kedustaan yang diciptakan. Tapi kalau orang Wonogiri juga di pojok-pojok, saya belum yakin juga sama Kiai Imad itu. Enggak apa-apa. Dan kita jangan marah dan jangan sampai menyalahkan orang yang belum percaya kepada penemuan ini, kesimpulan ini. Jangan kita menganggap dia ini adalah orang lain. Tetap, karena nilai kesadaran frekuensinya berbeda sesuai dengan keadaan jiwanya. Tidak bisa kita serta-merta menyalahkan orang yang dia sejak kecil diingu oleh seorang Habib, ngaji pada seorang Habib, Habibnya kebetulan baik, nggak pernah berbuat salah. Kemudian hari ini kita mengatakan Habib itu bukan turunan Nabi, kemudian dia marah pada kita, kitanya balas marah. Jangan. Karena apa yang dia ketahui, orang Habibnya itu baik. Kan Habib itu walaupun nasabnya palsu, nggak mesti orangnya semua jahat, enggak, pasti ada yang baik. Manusia itu semuanya punya kecenderungan kebaikan dan keburukan yang sama, anak siapapun dia. Dan potensi seseorang anak Adam untuk menjadi orang besar dalam kehidupannya, anak siapapun, keturunan siapapun sama. Buktinya turunan Nabi juga banyak yang mabok. Orang ngaku turunan Nabi tapi mabok, ngakunya turunan Nabi, mabok, katanya harus kasih beras, katanya kakinya lebih mulia daripada sorbannya kiai, walaupun dia tukang mabok. Naudzubillah, tidak ada ajaran Islam seperti ini. Kalau ada narasi-narasi yang demikian, itu adalah narasi penipu-penipu dari orang yang mengaku turun Nabi, padahal Nabi lebar dari dirinya, tidak ada kaitan antara dirinya dengan Nabi dari silsilah nasab dan akhlak, tidak ada. Yakin, serakin yakinnya 100% orang semacam itu yang mudah mabok, mudah menghina orang, mudah mengintimidasi, tidak suka direndahkan, kalau direndahkan sedikit aja marah, maunya dimuliakan. Itu bukan ciri genetik Rasulullah Muhammad SAW. Genetik Rasulullah itu genetik tawadu, bijaksana, sopan, jujur. Ada yang menghina dia senyum, itu genetiknya Rasulullah. Dan genetik Rasulullah itu miripnya bukan dengan mereka, tapi miripnya orang Wonogiri. Kalau dia dagang bakso, ada yang utang, senyum, bayarnya besok. Besoknya ini mangkok ditempahin dengan dia. Ini akhlak orang Jawa, itu asbahul akhlaqi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ketawaduan ini sekarang jangan dipakai 100%. Orang yang terlalu tawadu gampang dijajah. Orang yang terlalu sopan gampang ditipu. Orang yang terlalu tawadu gampang dijajah, orang terlalu sopan gampang ditipu. Sama dengan orang yang selalu husnudon, mudah sekali ditipu. Ada maling datang, kayaknya mau maling, bukan, kita juga boleh suudon, husnudon aja. Padahal tampangnya udah kelihatan, tampang maling kan, pelangap-pelongo segala macam. Lah husnudon, kita kan hatinya nggak boleh suudon pada orang. Akhirnya alhamdulillah laptop dan HP-nya hilang, lagi di meja.
dia ngambil air, dia balik lagi laptop sama HP-nya sudah hilang oleh tamu yang dia husnudoni sendiri itu. Kita harus tawadhu, tapi bukan merendahkan diri di hadapan bangsa lain. Kita harus sopan, tapi bukan berarti kita bisa ditekan. Kita harus berakhlak, tapi bukan berarti kita mau direndahkan. Kalau mereka ngomong anak perempuan mereka tidak boleh nikah dengan orang Wonogiri yang haplogrupnya O. Haplogrup O itu haplogrup orang Jawa, orang Cina, orang Jepang, turunan dari Prabu Brawijaya, itu haplogrupnya O. Turunan Prabu Siliwangi, haplogrupnya O. Kalau mereka mengatakan bahwa anak perempuan mereka tidak boleh nikah dengan orang Wonogiri laki-lakinya, maka mulai hari ini orang Wonogiri harus kompak. Tidak ada perempuan Wonogiri yang boleh dinikahkan dengan para pemalsu nasab. Kalau tidak, nanti anak cucunya ya jadi tukang dusta itu. Mau anak cucunya jadi tukang dusta begitu? Harus kita ini berdiri tegak di hadapan bangsa yang congkak. Orang Yahudi dalam ajaran Talmud, ajaran Talmud ini ajaran daripada penyimpangan dari ajaran Nabi Musa. Nabi Musa itu kitabnya Taurat. Setelah Nabi Musa wafat, ada orang-orang yang menyimpangkan ajaran Nabi Musa. Ajarannya disebut apa ditulis dalam kitab namanya Talmud. Di dalam Talmud ini diajarkan orang Yahudi adalah khairus syu'ab, sebaik-baiknya bangsa di atas dunia. Selain orang Yahudi adalah binatang. Tidak boleh perempuan Yahudi menikah dengan selain orang Yahudi. Selain orang Yahudi boleh dibunuh. Selain orang Yahudi boleh ditipu. Selain orang Yahudi tidak ada punya hak untuk hidup di muka bumi. Dibunuh aja boleh, karena tidak punya hak hidup di muka bumi. Dan selain orang Yahudi, menurut ajaran kitab Talmud, bukan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ajaran-ajaran penyimpangan dari ajaran Musa itu sekarang dikembangkan oleh orang yang merasa keluarganya, nasab keluarganya lebih tinggi dari nasab keluarga orang lain. Kalau ada orang Wonogiri, orang Indonesia yang masih menghormati keluarga-keluarga yang mempunyai pandangan merendahkan kita yang menghormatinya semacam itu bodoh banget itu orang Wonogiri. Udah direndahkan. Dia kalau melihat orang Wonogiri, nggak level. Kitanya mah hormat, nyium tangannya, tapi dalam hatinya nggak level. Dia bawa anak perempuan, kita ngeliatin anak perempuannya, lo turunan apa lo ngeliat-liat anak gua, padahal kitanya menghormati. Tidak ada lagi mulai sekarang. Kita bangsa besar, kita turunan pembangun daripada Borobudur, kita turunan pembangun daripada Prambanan. Peradaban Indonesia yang besar di masa lalu melahirkan kita hari ini yang ada di muka bumi dari peradaban dan orang-orang yang besar di masanya. Dan tidak boleh orang Wonogiri, orang Jawa merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan bangsa lain, baik atas nama kemanusiaan atau atas nama agama. Tidak boleh orang Wonogiri, orang Jawa merendahkan diri di depan